Nah, saudaraku, di momen yang luar biasa ini, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Kita lihat terlebih dahulu ayatnya, saudara-saudara. Di dalam Roma pasal yang Roma 8 ayat yang ke-34. Ya, Roma 8 ayat 34. Mari kita memperhatikan ayat ini. Saya akan membaca untuk kita sekalian, saudara-saudara. Dikatakan demikian. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, saya mau konsentrasi pada pagi hari ini tentang tema kita, yaitu naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, ketika saya ngomong seperti ini, pernahkah Anda berpikir bahwa teks yang saya sampaikan itu, saudaraku, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan teologis? Tahukah Anda bahwa hari-hari ini iman kekristenan digugat khususnya oleh orang-orang di luar sana? Bahkan dalam kekristenan sendiri banyak tokoh-tokoh yang lagi menggugat iman kekristenan. Iya, kalau saudara melihat di YouTube, melihat di TikTok, ya, melihat di berbagai medsos kita, banyak pendeta-pendeta yang hari-hari ini tidak lagi berjalan di dalam term di mana Alkitab ini berdiri. Saya tidak tahu mengapa. Tetapi Alkitab jelas mengatakan bahwa di akhir zaman memang harus ada penyesatan. Dan penyesatan itu tidak mungkin datang dari luar, saudara. Tidak mungkin datang dari luar gereja. Penyesatan pasti datang dari gereja. Sebab di gerejalah kemungkinan orang disesatkan. Bahwa hari-hari ini iman kekristenan kita, saudara-saudara, sedang mendapat begitu banyak gugatan, bahkan serangan begitu hebatnya. Terutama saya ingin menunjuk beberapa bagian dalam ayat Alkitab kita yang seringkali dipakai untuk mengkritisi iman kita. Dan saya mau pastikan, kalau orang Kristen tidak memahami imannya dengan benar, dasar imannya dengan tepat, saudara, maka pasti dia akan goncang imannya. Iya. Itulah sebabnya mengapa kita perlu sekali belajar Alkitab itu dengan matang, dengan dewasa, saudara-saudara. Ya, tidak cukup hanya melalui mimbar ini, ya. Dan Anda juga tidak boleh belajar sembarangan. Saya akan menunjukkan beberapa ayat Alkitab yang berkaitan dengan tema kita, duduk di sebelah kanan Allah. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Berarti orang Kristen menyembah Allah lain selain Bapa. Dalam hal ini adalah Yesus. Maka kritik bahwa Kristen adalah agama politeisme, menyembah banyak Allah, terbukti. Buktinya apa? Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ini biasanya yang digunakan. Saya ingin mengutip Lukas pasal 10 ayat 21. Di situ dikatakan begini, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Perhatikan, di situ Yesus bersyukur kepada Bapanya. Iya. Berarti siapakah Yesus itu? Kalau ia bersyukur kepada Bapa, kritik yang pertama berbicara bahwa Yesus bukanlah Allah. Sebab ia bersyukur kepada Bapanya, berarti Bapanya lah Allah atau Bapanya lah ilah. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, saudara, yang sering kali digunakan. Yohanes 12 ayat 44. Di situ dikatakan apa? Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Berarti Yesus hanyalah utusan. Sebab Yesus mengajak percaya kepada Dia yang mengutus dirinya. Bagaimana menjelaskan ayat ini, saudara? Lalu kemudian Matius 24 ayat yang ke-36.
Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Ayat ini mengindikasikan bahwa Yesus tidak maha tahu. Kalau Yesus tidak maha tahu berarti dia tidak layak disebut sebagai Tuhan. Ada banyak ayat-ayat yang lain yang seringkali dikutip untuk apa? Menyerang kekristenan, saudara-saudara. Dan hari ini saya ingin berbicara tentang apa yang tadi saya sudah ungkapkan, ya. Duduk di sebelah kanan Allah. Iya, mari kita bayangkan duduk di sebelah kanan itu artinya apa? Kalau misalnya ini saya bertahta, di atas tahta saya ini kursi, ya. Di kerajaan sorga misalnya ini kursi kemuliaan. Duduk di sebelah kanan itu artinya di mana, saudara? Berarti di sini toh. Berarti di sorga nanti ada berapa kursi tahta. Nah, saudara mulai berpikir ke situ kan. Dan inilah pikiran-pikiran yang digunakan oleh saudara-saudara kita untuk menyerang kekristenan. Ayat ini jelas mengindikasikan bahwa Yesus bukanlah Allah. Tapi tunggu dulu. Saudara, saya mau memberitahu Anda bahwa Alkitab yang kita punya, saudaraku, itu adalah Alkitab yang lahir dari budaya Mesopotamia. Ya, bukan budaya Indonesia, bukan budaya Jawa atau bangsa Indonesia. Ya. Lalu yang kedua, bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani kuno. Ya, saudara, yang perlu untuk terus-menerus digali. Bukan bahasa kita, sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa kita, seringkali artinya itu kurang tepat, saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengajak untuk kita belajar tentang bagian ini ya, tentang duduk di sebelah kanan Allah dalam konteks alam pikirnya orang Yahudi. Ya, dalam konteks alam pikirnya orang-orang Israel, saudaraku. Nah, saudara, mari kita lihat ya. Kata duduk di sebelah kanan, saudara, ini sebenarnya adalah ungkapan alegoris atau boleh saya katakan sebuah pengandaian atau perumpamaan yang biasanya oleh orang Yahudi itu untuk menyimbolkan atau menggambarkan sebuah kekuasaan, sebuah kekuatan, sebuah kemuliaan. Nah, saudaraku, ketika orang Yahudi berkata duduk di sebelah kanan, maka orang Yahudi akan langsung tahu arti dan makna kata itu. Yaitu berbicara tentang apa? Kekuasaan, berbicara tentang kemuliaan, berbicara tentang apa? Power, saudaraku. Berbicara tentang kuasa. Ayo saya bandingkan ayatnya dengan Mazmur 118. Mulai dari ayat 14 sampai ayat 17, saudara-saudara. Di situ dikatakan begini. Ini adalah Mazmur dari Daud yang alam pikirnya adalah alam pikir orang Ibrani, saudara. Dikatakan Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Perhatikan ayat selanjutnya. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Saudaraku perhatikan. Diulang-ulang kata tangan kanan Tuhan, tangan kanan Tuhan. Apa maknanya? Sekali lagi ini berbicara tentang kekuasaan, saudara. Lalu menjadi pertanyaan adalah mengapa kok tidak tangan kiri? Mengapa kok tangan kanan? Mengapa tidak di sebelah kiri? Mengapa kok di sebelah kanan? Demikian program Sema kali ini. Sampai jumpa dalam program Sema yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya.